Halo, selamat datang di podcast atau di perbincangan saya kali ini di Baku Kastau. Kali ini saya mau ngajak teman-teman naik ke Pegunungan Tengah di Papua. Saya mau membacakan berita yang dirilis sama portal berita nomor 1 di Papua. Siapa lagi kalau bukan Jubi, jubi.co.id. Berita ini dilansir per tanggal hari ini kayaknya. Dengan judul beritanya, warga 3 kampung mengungsi ke pastoran Bilogai. Bilogai itu kayaknya di... Nah, ini petanya. Bilogai. Ena Rotali, Jubi. Pasca terjadi penembakan terhadap seorang warga berinisial R di Sugapa, Intan Jaya, Senin 7 Februari 2021 oleh TPN OPM, pimpinan Undius Kogoya, dikabarkan sekitar 600 warga dari 3 kampung yakni Bilogai, Kampung Kumlagupa, dan Puyagia mengungsi ke pastoran dan gereja Katolik Santa Misael Bilogai, dekat Moni, puncak kesuksesan Timika, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Ketika dikonfirmasi wartawan Jubi, seorang warga bernama Mepa ini bukan nama aslinya ya, yang berada di tempat pengungsian mengatakan dia mengungsi karena takut terjadi penyerangan kembali oleh aparat TNI dan Polri. Sebagaimana beberapa waktu lalu di kampung lain dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua. Benar Pak, kami sudah mengungsi ke gereja Katolik dan pastoran. Gereja Katolik dan pastoran itu rumah tinggalnya pastor ya. Jadi itu karena kami takut, jangan sampai aparat keamanan datang ke kami punya kampung itu untuk mencari mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah TPN OPM. Dan jangan sampai menembaki kami sebagai pelampiasan emosi. Jadi orang bisa menembak orang tanpa ada masalah. Orang bisa menembaki orang hanya lantaran emosi doang. Kata Mepa, Rabu 10 Februari 2021. Mepa mengungsi karena khawatir aparat keamanan akan menganggap warga di wilayah pegunungan Papua itu adalah kerabat anggota TPN OPM. Memberikan bantuan makan dan minum sehingga warga meninggalkan rumah, ternak, kebun, dan segalanya, lalu berpindah ke gereja Katolik sebagai salah satu tempat aman bagi mereka. Jadi kalau kita butuh Tuhan atau kita itu ingin merasa aman, ya kita harus mendekat ke Tuhan. Kira-kira seperti begitu logikanya. Dan semoga saja warga itu tetap aman di sana. Mereka pikir kami masyarakat kasih makan dan minum kepada anggota TPN OPM, sehingga kami mengungsi ke halaman gereja hingga sekarang, sudah 3 hari, katanya. Menurut dia, seluruh daerah dikuasai TNI Polri dan TPN OPM, sehingga ruang gerak masyarakat menjadi terhalang. Terjadi kontak di sana-sini, kami merasa terancam dan tertekan, ucapnya. Pemerintah daerah juga harus kembali datang dan hadir menemani kami di sini. Kami trauma dan ketakutan luar biasa, imbuhnya. Di akun gereja Katolik Santa Misael Bilogai Dekenat Moni, puncak keuskupan Timika, Yosef Bunai, ketika dikonfirmasi Jubi mengatakan hingga hari ini ketiga jumlah pengungsi terus bertambah. Mereka yang mengungsi itu berasal dari 3 kampung. Terdapat lebih dari 600 warga berlindung di kawasan gereja, tapi sore kemarin dan pagi ini terus bertambah. Kami tidak tahu jumlahnya. Sekarang ada berapa? Ujar Diakon Yosef Bunai.
Bunai mengakui pihaknya kesulitan dalam memenuhi makanan dan minuman hingga kemarin mengeluarkan beras 200 kg milik penghuni asrama SMP YPPK Bilogai. Tapi 100 kg beras itu cukup untuk anak dan mama-mama saja, tidak termaksud dengan laki-laki dewasa atau bapak-bapak. Ini yang kami kewalahan betul, ungkap dia. Ia mengatakan pihaknya sangat merindukan untuk kembali bersekolah sebab jika tak sekolah maka nasib masa depan anak-anak di kabupaten yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah Papua ini akan terancam. Ya, betul. Kalau tidak sekolah, kita mau membangun bangsa bagaimana? Membangun Papua bagaimana kalau orang-orang tidak bersekolah? Kita lanjut. Kami mau sekolah kembali. Kasihan anak-anak kami. Kantor buka. Pemerintahan daerah berjalan. Aparat keamanan dan TPN OPM mundur. Jangan baku tembak di kebun, di kampung, ujarnya. Editor Dewi Wulandari. Semoga saja ke depan, beberapa hari ke depan itu ada bantuan untuk orang-orang pengungsi di 3 kampung ini. Sekitar 600 orang, itu cukup untuk membangun satu peradaban. Kata proklamator bangsa Indonesia, berikan aku 10 pemuda. Jadi kalau 600 orang, itu jumlah yang banyak untuk membangun sebuah peradaban. Terima kasih, salam kemanusiaan.